Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Skor kita tadi kalau Anda lihat di situ hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan? Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya. Indonesia punya 388.000 sekolah. Kalau tidak salah, nanti dicek. Ya. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Saya ingin perbaiki semua sekolah. Dari fisik, kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpinter di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Lagi rame di sosial media, gaji di Malaysia lebih tinggi dari di Indonesia, tapi biaya hidupnya katanya lebih murah di Malaysia loh dibanding Indonesia. Dan kalau lo penasaran kenapa bisa begitu, sini gue coba jelasin secara cepat dan simple. Ada yang membuat statement rata-rata gaji di Indonesia itu sekitar 3-5 juta, lalu harga bensin RON 92 sekitar 16 ribuan per liter, dan pajak mobil tahunan sekitar 4 jutaan per tahun. Lalu kalau di Malaysia, gajinya sekitar 12-14 juta per bulan, lalu bensin RON 95 itu sekitar di bawah 10 ribu per liter, dan pajak mobil tahunannya juga 400 ribu doang per tahun average-nya. Ditambah muncul berita viral lagi, Malaysia tinggal 7,1% lagi untuk jadi negara maju capai standar Bank Dunia. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat faktor pertamanya ringgit, dia tuh cukup kuat. Kuat banget sih 2-3 tahun terakhir. Bahkan sempat ngalahin Singapura dolar sama US dollar, guys. Akhirnya, Malaysia kalau kebutuhan impornya jadi lebih murah. Lalu kedua, pajak mobil dan elektronik di sana lebih rendah daripada di Indonesia. Lalu ketiga, subsidi pemerintah untuk BBM dan beberapa kebutuhan lainnya masih cukup besar juga, makanya bensinnya tetap bisa murah. Lalu faktor berikutnya, mungkin produktivitas kerja di sana lebih tinggi, sehingga daya beli masyarakatnya juga menjadi lebih kuat. Kalau mengenai yang 7,1% lagi menjadi negara maju, jadi secara umum maksudnya Bank Dunia itu mengelompokkan negara berdasarkan gross national income per kapita. Dan harus kita akui memang pendapatan per kapita di Malaysia itu jauh lebih tinggi dari di Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki ekonomi yang lebih besar ya secara total, tapi karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak, pendapatan per kapitanya masih tertinggal jauh. Dan sebenarnya apa aja sih yang bisa pemerintah lakukan untuk memajukan Indonesia? Yang pasti pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Kalau di Malaysia gue lihat edukasinya itu memang bagus banget. Lalu kedua, mempermudah investasi dan perizinan kerja supaya investor asing mau masuk di sini, jangan dikit-dikit dipersulit. Lalu pastinya mendorong industri bernilai tambah, bukan dikit-dikit dapat tambang kita ekspor barang mentahnya, kita rugi akhirnya. Atau pengusaha-pengusaha jangan cuma impor barang dari China dijual lagi jadi trader. Kita jangan jadi pasar doang, tapi kita harus jadi produsen juga. Lalu pastinya meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur dan juga teknologi. Dan terakhir, menjaga stabilitas fiskal dan inflasi. Kalau semuanya bisa terpenuhi, bisa maju, Indonesia pasti juga bisa jadi negara maju. Dan ini mungkin relate ke poin kenapa ISG kita ini stagnan. Karena Indonesia nih, kita ini terlalu banyak miss opportunity, bro. Fokus kita ini salah, menurut gue ya. Kayak dimana orang-orang lain sudah fokus ke kayak tadi contohnya ya, Korea, Malaysia, kan mereka tahu kan lagi terjadi AI boom kan di Amerika kan, banyak model-model model-model AI di generate gitu kan. Dan dari Korea, dari Malaysia ini mereka capture the opportunity gitu loh. Oke, mungkin gue nggak bisa buat modelnya kayak mereka, tapi at least gue bisa support nih dari sisi hardware-nya. Apa sih yang mereka perluin gitu kan. Jadi ibaratnya kan company kayak Nvidia, yang semiconductor, Micron Technology itu kan ibaratnya mereka kalau di Gold Rush itu kan
yang buat model software engineer-nya ini kayak ChatGPT itu kan mereka yang menggali emasnya kan. Ibaratnya mereka jual hardware-nya, jual scope-nya. Gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya hukum kita mati dan tidak berfungsi. Korupsi diselesaikan dengan menggunakan kehendak pejabat. Perseteruan polisi dengan jaksa bukan soal hal-hal yang bersifat teknis kelembagaan. Tapi perseteruan ini adalah perseteruan melindungi oknum-oknum koruptor di internal masing-masing. Dan akhirnya jalan kompromi diciptakan. Lagi-lagi negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan. Semuanya diatur berdasarkan selera presiden, selera Kapolri, selera Jaksa Agung, selera DPR. Mereka lah yang berkompromi mengatur kelangsungan korupsi di Indonesia. Akhirnya koruptor akan lega kalau melihat tontonan di mana koruptor akan diberlakukan begitu istimewa. Akhirnya rakyat akan terus menjadi objek yang dieksploitasi dan subjek yang menderita. Hukum di negeri ini sekali lagi tidak ada nilainya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menempatkan negara ini sebagai negara hukum tidak ada gunanya. Itu hanya menjadi kiasan, bahkan lip service bagi mereka. Presiden juga melanggar hukum. Presiden membiarkan polisi menyerahkan perkara kepada jaksa, padahal sama sekali tidak ada dasar hukum. Tidak ada satu produk undang-undang pun yang mengatur bahwa polisi dapat menyerahkan perkara kepada jaksa. Yang kita kenal dalam KUHP hanya polisi melakukan P21 atau melimpahkan perkara kepada jaksa untuk melakukan penuntutan. Tapi yang terjadilah polisi menyerahkan perkara kepada jaksa. Sama halnya dengan polisi menyerahkan Febri kepada jaksa dan barang bukti yang disita oleh polisi kepada jaksa. Dan bagaimana mungkin jaksa bisa mengadili seseorang yang pernah menjabat sebagai orang penting di kejaksaan? Tentu ini semua mustahil. Permainan yang semakin memuakkan kita. Menunjukkan bahwa negara ini sekali lagi memang dibekingi, dimandori, ya, dipimpin oleh orang-orang yang memang brengsek, biadab, ya. Kita hanya bisa kan? Ya, dulu kita ngirim dosen ke Malaysia, ya kan? Tapi sekarang kita ngirim anak-anak S2 S3 ke Malaysia. That's something wrong, Pak. Iya. Ya kan? Berarti kita tidak kemana-mana. Kata Calontong, selera orang Malaysia yang turun. Nggak tahu lagi. Something wrong. Kita memulai kampus-kampus kita mulai S2, S3 itu tahun 2000-an aja belum banyak, baru 1-2. Kalau S2 dulu LPPM yang saya ingat, ya kan? Ya. Gitu. Sekarang udah berapa kampus-kampus ya? Kalau sekarang kan hampir semua sendiri sudah ada. Padahal di tahun 2000-an Malaysia semua kampus pasti ada S2, S3. Gitu. Masalahnya riset itu utamanya motor penggeraknya itu mahasiswa S2, S3. Ya. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang salah. Ya. Gitu. Kita merasa sudah mendidik orang S3, kemudian dia pulang seolah-olah kita sudah siap riset, padahal kan nggak begitu. Nggak begitu. Tidak begitu. Karena ada yang not as simple as that. Yeah. Itu kan orang baru keluar dari ketiak profesornya, ya kan? Yeah. Jadi artinya pendek kata kita belum ada ekosistemnya, Mas. Ekosistem ini apa yang dilakukan Pak? Untuk kan Mas Handoko udah tahu banget nih. Ya, membangun ekosistem. Ya banyak researcher kita pulang dari sana, di sini nggak ada kerjaannya. Persis. Ya kan? Terus nomor 2 gajinya kecil. Iya, ya. Kita ini mengalami brain drain 3 kali loh Brain dalam drain, sejarah ya. Tahun 50-an. Karena kita terlalu nasionalis, mohon maaf sekali ya. Gitu. Kita banyak mengusir orang Belanda keluar dari kampus padahal kita belum siap. Oke. Ya. Itu nasionalisme yang berlebihan ya. Persis. Tahun 60-an. Ya. Gitu, karena politik orang-orang yang dikirim ke Rusia ya, Eropa Timur ya. Nggak boleh pulang. Ya, nggak hanya Eropa Timur, Eropa Barat juga banyak waktu itu. Nggak boleh pulang. Banyak yang jadi exile. Ya. Exile ya. Ya kan? Ada yang nggak bisa pulang kan Pak? Karena akhirnya jadi exile karena politik lah ya. Politik. Yang ketiga itu atau angkatan saya, angkatan kami ini tahun 85 sampai 95 Pak Habibie ngirim 5.000 orang.
ya kan? Ya. Hanya 30% yang stay. Itu pun tidak banyak. Karena tidak tertampung Dan tidak banyak yang jadi periset. Bukan, tidak ada ekosistem. di sininya. Persoalan kita, kenapa Indonesia tertinggal dari negara-negara sekeliling, terutama dari Singapura dan Malaysia. Ya, kenapa? Karena jumlah entrepreneur itu kecil banget. Jauh di bawah dari negara-negara tetangga, terutama Singapura. Bayangin Singapura dengan penduduk 5 juta, tapi perekonomiannya kuat banget. Jawabannya di situ. Ada Cleveland ya, seorang ekonom dari Amerika mengatakan syarat untuk negara maju itu pengusahanya harus minimal 2%. Saya nggak tahu Indonesia sekarang. Dulu pernah 0, sementara Singapura udah 7%. Amerika mungkin 10-11%. Jadi itulah yang mengakibatkan Indonesia Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton, sementara kita belum. Proton adalah produsen mobil kebanggaan milik masyarakat Malaysia. Jika kita berkunjung ke sana, akan sangat banyak kita jumpai mobil Proton di mana-mana. Hal ini dikarenakan pemerintah mereka yang sangat niat melibatkan Proton dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Contohnya seperti ada balapan Proton, modifikasi Proton, sehingga menimbulkan ikatan emosional dan rasa kebanggaan tersendiri di antara masyarakat Malaysia terhadap produk lokal mereka. Padahal Indonesia sendiri itu memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang luar biasa ya. Namun produksi kendaraan nasional kita itu masih sangat minim, bahkan kalah dengan produkan luar negeri kayak produkan Jepang. Bahkan ada yang bilang kalau tipikal orang Indonesia itu melihat kualitas produk luar negeri jauh lebih memiliki kualitas dari produk lokal. Benar gitu nggak ya?